Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan membahas mengenai kerangka konseptual dan pelaporan keuangan dalam mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Bapak Profesor Pujiono SEAKM. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Yuliana Fauzia dengan NIM akhir 148. Kemudian ada Irhas Wasludiva dengan NIM akhir 154, Alfian Khairul Mustafa dengan NIM akhir 159, kemudian Berliana Cahaya Ramadhani dengan NIM 171, dan Dina Ayu Kusumawardini dengan NIM 183. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan konflik kepentingan dalam perumusan tujuan akuntansi. Perumusan tujuan akuntansi sangat dipengaruhi oleh penyelesaian konflik kepentingan yang terjadi dalam pasar informasi. Konflik ini muncul dari interaksi antara 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada perusahaan atau firm, yang kedua pengguna atau user, dan yang ketiga ada profesi akuntansi atau accounting profession. Kemudian peran dari 3 kelompok utama ini, yang pertama, perusahaan berperan sebagai penyedia informasi akuntansi yang disusun berdasarkan aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional mereka. Laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pengguna adalah pihak yang membutuhkan informasi akuntansi untuk berbagai kepentingan ekonomi. Kelompok ini mencakup pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, serta badan pemerintah yang mengawasi aktivitas keuangan suatu entitas. Setiap pengguna memiliki kebutuhan spesifik terhadap laporan keuangan, seperti menilai profitabilitas, resiko investasi, atau kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, profesi akuntansi bertindak sebagai pengawas dan penjaga keandalan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Para akuntan, terutama auditor, memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau IFRS. Dengan demikian, profesi akuntansi memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan kredibilitas informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak. Selanjutnya adalah diagram Venn dari interaksi antar ketiga kelompok ini. Ketiga kelompok ini divisualisasikan dalam sebuah diagram Venn, di mana lingkaran U mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, lingkaran C mencerminkan informasi yang disediakan oleh perusahaan, dan lingkaran P mencerminkan informasi yang dapat dibuat serta diverifikasi oleh profesi akuntan. Area 1 dalam diagram ini merupakan titik temu dari ketiga kelompok, yaitu informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dapat diverifikasi oleh akuntan dan dianggap relevan oleh pengguna. Sementara itu, area 2 hingga 6 menunjukkan adanya konflik kepentingan, di mana suatu informasi mungkin diinginkan oleh suatu pihak tetapi tidak diterbitkan atau diverifikasi oleh pihak lain. Konflik kepentingan dalam akuntansi muncul karena perbedaan tujuan antara perusahaan, pengguna, dan akuntan. Perusahaan cenderung ingin menyajikan laporan yang menggambarkan kinerja terbaik mereka, sedangkan pengguna menginginkan informasi yang transparan dan akurat untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sisi lain, akuntan harus tetap independen dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Oleh karena itu, standar akuntansi dan proses audit memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan ketiga pihak ini, guna memastikan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan dan digunakan secara efektif oleh semua pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perumusan tujuan laporan keuangan. Perumusan tujuan laporan keuangan merupakan langkah penting dalam teori akuntansi, karena ini menentukan konsep dan juga prinsip yang digunakan dalam penyusunannya. Nah, tujuan ini itu berkaitan dengan pengembangan kerangka konseptual yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan juga dapat dibandingkan. Untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan harus ditentukan, yaitu yang pertama, siapa yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, kemudian yang kedua, informasi apa yang mereka butuhkan, yang ketiga, seberapa banyak dari informasi yang dibutuhkan itu dapat diberikan oleh akuntansi, dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, kerangka apa yang dibutuhkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut. Kemudian, tujuan laporan keuangan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi nomor 1 tahun 2022 paragraf 9. Di sini PSAK memaparkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuatan keputusan ekonomik. Kemudian yang kedua ada tujuan laporan keuangan menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. Nah, di sini tujuan laporan keuangan menurut konsepsi FASB itu disusun atas dasar kondisi lingkungan ekonomi sosial di Amerika. Antaranya yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan juga kreditor untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian keputusan. Yang kedua,
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan serta asal kekayaan tersebut. Atau dalam kata lain, siapa pihak yang punya hak atas kekayaan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning power. Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang perusahaan. Dan yang terakhir, itu tujuan laporan keuangan, itu memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan perusahaan serta memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan yang ketiga dikemukakan oleh APB atau Accounting Principle Board Statement nomor 4. Nah, di sini APB Statement nomor 4 ini berjudul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement Business Enterprise. Nah, laporan ini bersifat deskriptif dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Menurut APB Statement, tujuan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan juga tujuan umum. Yang pertama yaitu tujuan khusus. Untuk tujuan khusus laporan keuangan, menurut APB itu adalah menyajikan secara wajar dan juga sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, dan juga melaporkan posisi keuangan, hasil operasi, dan juga perubahan lain dalam posisi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomis dan kewajiban suatu usaha bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber-sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi earning potensial perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi lain yang dihasilkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan juga kewajiban dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, tujuan laporan keuangan menurut APB yaitu mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan yang dikemukakan oleh PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset dan juga kewajiban serta modal suatu perusahaan. Dan yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aset neto atau aset yang telah dikurangi oleh kewajiban di suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Yang keempat, yaitu untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aset dan juga kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan juga investasi. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, laporan keuangan bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan itu untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual dalam teori akuntansi adalah struktur yang menjelaskan tujuan, konsep, dan prinsip dasar yang menjadi landasan penyusunan serta penyajian laporan keuangan bagi pemangku kepentingan eksternal. Nah, kerangka ini berfungsi sebagai panduan bagi penyusun standar akuntansi, auditor, dan pengguna laporan keuangan dalam memahami serta menerapkan standar akuntansi secara konsisten. Nah, apa aja sih tujuan-tujuan untuk adanya kerangka konseptual ini? Yang pertama, panduan penyusunan standar akuntansi yang memberikan arahan bagi badan penyusun standar akuntansi dalam mengembangkan standar yang konsisten dan koheren. Yang kedua, pedoman bagi penyusun dan auditor laporan keuangan. Jadi, kerangka konseptual ini membantu penyusun laporan keuangan dan auditor dalam mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi yang ada. Lalu yang ketiga, yakni pemahaman bagi pengguna laporan keuangan. Jadi, dengan adanya kerangka konseptual, meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan mengenai informasi yang disajikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam ekonomi. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kerangka konseptual ini ada struktur untuk menyusun kerangka konseptual itu sendiri. Nah, yang pertama ada tujuan laporan keuangan. Jadi, tujuan pelaporan keuangan ini menjelaskan tujuan utama pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, di tingkat yang kedua, strukturnya yakni konsep fundamental, di mana konsep ini mencakup karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna seperti relevansi dan keandalan serta elemen-elemen laporan keuangan termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tingkat yang ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Jadi
struktur ini menyediakan pedoman mengenai bagaimana elemen-elemen laporan keuangan diakui, diukur, disajikan dalam laporan keuangan. Nah, untuk memastikan informasi akuntansi yang disampaikan berguna bagi pengguna, informasi tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif berikut. Yang pertama, ada relevansi, di mana informasi harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau di masa depan. Yang kedua, ada keandalan atau informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya sebagai penyajian yang jujur dari transaksi atau peristiwa. Yang ketiga ada dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan harus dapat dibandingkan. Informasi tersebut harus dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas untuk menilai kinerja dan posisi keuangan yang relatif. Yang terakhir ada dapat dipahami. Jadi laporan keuangan harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan-laporan lain. Ini yang pertama itu adalah laporan perusahaan. Jadi laporan perusahaan adalah dokumen terkait akuntabilitas publik suatu entitas ekonomi, terutama bisnis. Nah, laporan ini juga merangkum konsep dasar pelaporan keuangan. Studi ini bertujuan meninjau ruang lingkup dan tujuan laporan keuangan yang telah diterbitkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi terkini. Nah, setelah mengidentifikasi keterbatasan laporan keuangan saat ini, diusulkan beberapa laporan tambahan sebagai berikut nih. Yang pertama, laporan nilai tambah, menjelaskan pembagian keuntungan antara karyawan, pemegang saham, negara, dan investasi kembali. Yang kedua, laporan ketenagakerjaan, menampilkan jumlah tenaga kerja, kontribusi, serta manfaat yang diterima. Yang ketiga, laporan transaksi dengan pemerintah, menggambarkan hubungan keuangan perusahaan dengan negara. Yang keempat, laporan transaksi mata uang asing, mencatat transaksi kas langsung antara Inggris dan negara lain. Yang kelima, laporan prospek masa depan, memproyeksikan laba, penerapan tenaga kerja, dan investasi. Yang terakhir, laporan tujuan perusahaan, yaitu untuk menguraikan kebijakan manajemen dan sasaran strategis jangka menengah. Nah, tujuan utama penerbitan laporan keuangan adalah menyediakan informasi akuntansi yang mendukung pengelolaan perusahaan serta mengevaluasi keberhasilannya dalam pencapaian kinerja ekonomi yang optimal dan menjaga stabilitas keuangan. Next slide. Nah, yang selanjutnya ini adalah laporan STEM. Jadi, laporan STEM ini adalah pendekatan dalam laporan STEM bersifat evolusioner. Laporan ini mengidentifikasi masalah akuntansi serta menawarkan solusi berdasarkan tujuan laporan keuangan, kebutuhan pengguna, dan standar akuntabilitas perusahaan. Nah, laporan keuangan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan menilai kinerja perusahaan agar tetap stabil. Tantangan utama adalah menyeimbangkan transparansi dan privasi perusahaan. Nah, laporan STEM ini menyoroti kesulitan dalam memahami proses pengambilan keputusan pengguna dan rasionalitas mereka. Standar evaluasi yang tepat diperlukan agar penyusunan, pembuatan, dan pengguna laporan dapat menilai apakah laporan keuangan memenuhi kebutuhan mereka. Proyek kerangka konseptual untuk Kanada dan negara lain dalam laporan ini mengusulkan pendekatan evolusioner berbasis tujuan dan kriteria evaluasi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu taksonomi karakteristik normatif. Arthur Levitt mengutip mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan yang diutarakan dengan tepat. Nah, model taksonomi umum yang baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan ini terdiri atas 3 kategori. Yang pertama yaitu karakteristik formasional. Karakteristik formasional berkaitan dengan bagaimana suatu pernyataan akuntansi disusun dan dinilai dari segi struktur, standar, serta keterbandingan. Tujuan utama dari karakteristik ini adalah memastikan bahwa laporan keuangan dibuat dengan format yang jelas, mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku, serta memungkinkan perbandingan yang efektif baik antar periode maupun antar perusahaan. Pentingnya karakteristik formasional ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan laporan yang terstruktur dengan baik, sehingga dapat diintegrasikan dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, regulator, dan auditor. Dengan adanya standar yang jelas, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan kredibel, mengurangi kemungkinan manipulasi data atau penyajian informasi yang menyesatkan. Yang kedua yaitu karakteristik operasional.
Karakteristik operasional berkaitan dengan bagaimana laporan keuangan diimplementasikan dalam praktik serta sejauh mana pernyataan tersebut memenuhi regulasi yang berlaku. Tujuan utama dari karakteristik ini adalah memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat diterapkan secara efisien dalam operasional perusahaan. Dalam praktiknya, karakteristik operasional ini berfungsi sebagai jaminan bahwa laporan keuangan tidak hanya sekedar memenuhi standar akuntansi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Sebuah laporan keuangan yang dapat diandalkan akan membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis, mengelola risiko keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang terakhir, dan sekaligus yang ketiga, yaitu karakteristik informasional. Karakteristik informasional ini berfokus pada bagaimana laporan keuangan dapat memberikan data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Tujuan utama dari karakteristiknya adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan secara efektif oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan untuk menilai kinerja seperti prospek perusahaan. Karakteristik ini sangat penting karena laporan keuangan yang baik bukan hanya sekedar kumpulan angka, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipahami oleh pengguna. Jika suatu laporan tidak relevan atau sulit dimengerti, maka manfaatnya dalam pengambilan keputusan menjadi berkurang. Oleh karena itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan harus mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kelengkapan, serta kejelasan dalam penyampaian data. Baik, itu pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.